selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Jangan meremehkan masalah agama. Kalau dia religinya bagus, maka sikap mental agamanya akan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan selalu semangat mengikuti MPLS. Ilmu tanpa agama adalah buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembinaan mental agama di sekolah. Di samping saya sudah ada Bapak Syafiuddin, Bapak Ustadz kita. Selamat pagi Pak Udin. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. sehat. Hari ini kita akan membahas tentang mental agama di sekolah. Mungkin Pak Udin bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan mental agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan tentang mental agama di sekolah. Ya, maksudnya ketika kita membicarakan tentang mental agama, maka kita harus mengerti bahwa apa sih pengertian mental agama itu. Pengertian mental agama adalah sikap atau jiwa individu yang mengarah untuk mensadarkan agama atau religi. Sehingga seseorang kalau ingin mental agamanya bagus, maka dia harus mengerti dan paham tentang agama. Bagaimana dia paham? Ya harus belajar, mengkaji, serta mengamalkan. Maka dari itu, kalau dia religinya bagus, maka sikap mental agamanya akan bagus. Ya, terima kasih. Bagaimana peran guru untuk meningkatkan pembinaan mental agama di sekolah? Peran guru ini sangat penting sekali, ya, terutama guru agama adalah untuk mendidik mental agama siswa di sekolah ini merupakan sangat urgent, sangat penting sekali ya. Karena apa? Karena ketika peserta didik atau siswa tidak diarahkan terhadap ke arah agama, maka moralitas atau nilai-nilai keagamaannya akan tidak ada. Maka pentingnya di sini seorang guru atau guru agama itu memberikan contoh keteladanan untuk anak-anak atau siswa agar bisa mengerti dan memahami serta bisa bersikap sesuai dengan agamanya masing-masing, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru berperan penting ya Pak dalam pembinaan mental agama di sekolah. Dalam pembinaan mental agama tentunya guru mendapatkan kendala-kendala. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kendala apa saja Kendalanya Pak? Itu yang pertama, kadang satu peserta didik atau siswa itu sendiri kadang kurang tertarik ya terhadap materi agama itu sendiri, sehingga kadang cenderung meremehkan, sehingga kadang ketika diterangkan oleh guru agama tidak menghiraukan, lebih cenderung asik dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang ketika dalam kelas bermain HP dan sebagainya, karena mereka lebih cenderung dengan hal-hal yang baru, karena agama ini dianggap hal yang sudah lama, yang basi dan sebagainya, padahal agama itu sendiri adalah sebagai pedoman hidup agar dia selamat hidup dunia sampai akhiratnya. Tetapi mereka itu kadang kurang tertarik dengan hal-hal yang demikian karena sifatnya sudah dianggap basi tadi itu. Masalah akhirat, masalah ini tergantung imannya masing-masing. Sehingga kadang-kadang perlunya motivasi kepada mereka sehingga agar tertarik bagaimana caranya. Nah, itu adalah satu kendala bagi seorang guru, terutama guru agama, bagaimana bisa lebih tertarik anak-anak itu terhadap
materi agama itu sendiri. Baiklah, Pak. Berarti kan cukup banyak ya Pak Iya. ya kendala yang dialami oleh guru dalam rangka meningkatkan pembinaan mental agama. Terus strategi-strategi apa yang dilakukan oleh guru agar tetap bisa meningkatkan mental agama anak di sekolah? Ya, yang pertama satu memberikan materi dengan cara-cara yang lebih kreatif sehingga anak-anak itu bisa tertarik. Yang kedua tetap memberikan motivasi-motivasi dan memberikan pemantapan keyakinan bahwa jangan meremehkan masalah agama, terutama ilmu agama dan mempraktekannya. Jadi termasuk ketika kita tentang Al-Quran misalnya sebagai pedoman hidup kita, sehingga Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan. Karena Al-Quran sendiri sebagai pedoman dasar hukum yang pertama dalam hukum Islam. Jadi jangan sampai kita satu meremehkan tentang Al-Quran misalnya. Sehingga bagaimana caranya kita bisa anak-anak itu tertarik, ya metode kita mungkin perlu bervariasi sehingga mereka lebih tertarik dan lebih mudah memahami tentang pedoman hukum Islam terutama Al-Quran ini. Sehingga di dalam materi agama banyak tentang dasar-dasar hukum itu dari Al-Quran, materi agama itu. Terima kasih. Terus ini yang terakhir Pak Udin, Ya. mungkin ada pesan dan harapan untuk anak-anak kita semua di rumah? Ya, pesan saya selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, maka tentunya kita harus tetap semangat mencari ilmu, terutama ilmu agama. Itu sebagai yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap mencari ilmu meskipun itu sifatnya keahlian apapun dimanapun ya. Karena Rasulullah menyampaikan man arada dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin dunia maka gunakan dengan ilmu. Waman aradal akhirah, siapa yang ingin akhirat maka gunakan dengan ilmu. Waman aradahuma, barang siapa yang ingin kedua-duanya fa'alaihi bil ilmi, juga dengan ilmu. Maka dunia akhirat bisa tercapai itu dengan ilmu. Lantaran ilmu kita bisa berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sehingga dalam surat Ar-Rahman itu ada ayat yang sangat menarik. Antang fudu illa bisultan. Kamu bisa mencapai, menembus langit dengan kemampuan. Kemampuan maknanya apa? Ilmu. Nah, disinilah pentingnya ilmu, sehingga janganlah kita berhenti puas dengan apa yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, tapi tetaplah kejarlah ilmu itu setinggi langit. Sehingga pepatah mengatakan, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Kan berarti sejauh manapun ilmu kita tetap kita cari, terutama ilmu agama sebagai pedoman hidup kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Udin atas kehadirannya, atas waktunya dan penjelasannya tentang mental agama. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak, terutama anak-anakku semua, siswa-siswi SMK Pegri Kota Mojokerto, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kalian. Jangan lupa, setelah menyaksikan video ini, kalian mengerjakan tugas yang ada di deskripsi YouTube, dan yang lebih penting, kalian like, comment, and subscribe channel YouTube kesayangan kita semua, SMK Pegri Kota Mojokerto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis